hadis berikutnya. Wa anhu, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga kelompok, tiga model manusia yang la yukallimuhumullahu, yang Allah tidak ngajak berbicara kepada mereka yaumul qiyamati, di hari kiamat. Yang dimaksud tidak mengajak berbicara adalah Allah tidak berikan rahmat. Tidak bicara adalah Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Artinya dibiarkan begitu saja. Bagaimana seorang di alam barzah ataupun di padang mahsyar, di saat menuju kepada sorga atau neraka, nggak ada pertolongan dari Allah, nggak diajak bicara oleh Allah, nggak diperhatikan oleh Allah, nggak dilihat oleh Allah, maka ketahuilah pasti dia akan sengsara. Tapi yang diajak bicara Allah maknanya Allah jaga dia, Allah ampuni dia, Allah beri kasih sayang kepadanya, maka aman. Maka ada tiga model manusia yang Allah tidak ngajak bicara kepada mereka. Bahasa tidak mengajak bicara itu sebenarnya hukuman bagi orang-orang yang kelas tinggi. Kalau mungkin seorang anak yang melakukan kesalahan, karena memang di rumah tersebut adalah rumah yang memang keluarga terhormat, tidak biasa ada kekerasan, bahkan mengangkat suara pun tidak ada. Maka seorang ayah kalau marah kepada anaknya nggak usah macam-macam, cukup nggak ngajak bicara saja sudah gelisah itu sang anak. Seorang istri di saat tidak diajak bicara sang suami bisa gelisah. Seorang suami pun juga demikian. Itu di antara manusia yang diajak bicara menunjukkan bahasanya orang yang selama ini kita cintai, kita sayangi lagi marah dengan kita. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah? Begitu juga dengan Allah. Kalau sudah Allah tidak ngajak bicara itu hukuman. Hukuman. Allah tidak ngajak bicara kepada tiga kelompok, tiga model manusia di hari kiamat. Walantur ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka dengan kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Zina adalah hina. Zina adalah menjadikan seseorang terhinakan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini berlaku kepada anak muda atau orang tua. Hanya permasalahannya adalah jika zina ini dilakukan oleh orang tua yang secara fisiknya sudah mulai lemah dan bermacam-macam penyakit mungkin ada padanya, dan mestinya adalah umurnya umur dewasa dan umur sadar karena sudah dekat dengan kematian. Akan tetapi ternyata orang tua tersebut begitu mudahnya melakukan zina, maka zina bagi orang tua seperti itu adalah hina di atas hina. Dan sebagian mengatakan syekhu wa syekhatu, seperti di riwayat dalam disebutkan, zina di sini adalah zina muhson. Muhson adalah orang yang sudah pernah merasakan yang halal, atau orang yang pernah punya yang halal, kemudian dia melakukan zina, na'udzubillah. Yang belum pernah menikah dan tidak punya yang halal saja kalau berzina adalah hina dan hina. Bagaimana bagi mereka yang sudah pernah punya yang halal? Maka ini dosanya berlipat-lipat lagi. Allah tidak memandang mereka dengan kasih sayangnya. Allah tidak melihat mereka dengan pertolongannya. Kalau sudah Allah tidak memberikan pertolongan, siapa yang akan bisa menolongnya? Tapi sebaliknya, jika seorang hamba sudah ditolong oleh Allah, siapa kira-kira yang bisa mengganggunya? Syekhun zanin, orang tua yang seharusnya sudah sadar, karena umurnya sudah tua, umurnya sudah banyak, hendaknya sudah memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pada kenyataannya dia terlena.
melakukan kehinaan berzina, maka inilah orang yang mendapatkan azabun alim, siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malikun kadzabun. Malikun kadzab. Malikun kadzabun. Malikun kadzab, raja. Raja kok berbohong? Raja itu kan berkuasa. Kalau berkuasa itu ya nggak ada yang mengganggu. Jujur nggak ada masalah bagi dia, tapi kenapa dia harus berbohong? Kalau ada seseorang menyembunyikan kebenaran karena ada rasa takut pada dirinya. Takut diintimidasi atau takut diperlakukan yang tidak enak oleh orang lain. Tapi seorang raja, dia punya kuasa. Pun demikian, kenapa dia harus berdusta? Raja berdusta. Raja berdusta. Maka siapapun, jadi rupanya berdusta itu ada tingkatan masing-masing. Bahkan sampai nanti ada berdusta, berbohong, itu menjadi tidak dosa di saat misalnya ada nanti. Jadi ada martabat. Secara umum adalah berbohong adalah jelek. Cuman martabat kejelekannya itu tingkat-tingkat. Tapi kalau sudah dia kelas raja, nggak ada yang bisa menghalanginya nggak ada yang bisa menghukumnya, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang bisa mengganggu dia. Kalau pengen ngomong bebas dia. Tapi kenapa dia harus berbohong? Kalau turun daripada sang raja adalah orang dia adalah seorang ustadz. Omongannya bakal didengar. Kenapa kok harus berbohong? Dia ngomong benar saja sudah beres, gak ada masalah, gak usah berbohong. Sehingga nanti di dalam syariat kita itu ada pembahasan ilmu di dalam Islam, ada orang berdusta membuat hadis palsu. Berangkat dari kerinduan mereka sebetulnya yang benar ada pada zaman itu adalah seorang yang sangat mencintai Al-Quran. Akan tetapi dilihat umat ini kok pada meninggalkan Al-Quran. Karena melihat manusia banyak meninggalkan Al-Quran, maka orang tersebut dengan kelihayannya dalam berbahasa mencoba untuk membuat hadis palsu yang bisa memberi motivasi orang-orang atau umat Islam agar membaca Al-Quran. Ini adalah bohong, dosa man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia termasuk golongan ini. Kenapa? Dia kalau orang soleh itu nggak usah bohong saja didengar sama. Kenapa harus bawa hadis yang bohong? Ngomong yang jujur saja, ayo. Insya Allah karena ketulusan hati yang mengajak orang bakal didengar. Kenapa harus berbohong? Begitu juga seorang raja kalau berbohong, maka tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Yang ketiga adalah wa'ilun mustakbirun. A'il mustakbir. Sudah fakir, sombong. Innalillah. Orang kaya sombong saja nggak ada yang senang. Orang kaya sombong tidak ada yang senang. Sombongnya orang kaya dosa, ini tidak mampu sombong lagi. Dan inilah yang melanda hidup masyarakat saat ini. Ngikuti gaya hidupnya orang lain. Orang fakir hidupnya pas-pasan. Hanya gara-gara dia sudah kenal gaya kehidupan di kota, langsung cara hidup yang niru gaya kehidupan orang lain yang ada di kota. Sehingga dia pengen hanya bangga-banggaan dengan merek baju, merek handphone, dan yang lain sebagainya. Berbangga dengan yang demikian itu. Sementara dia tidak mampu. Yang sombong, yang kaya saja kalau sombong dia terhina kok. Bagaimana dengan si fakir? Artinya apa? Aneh benar di manusia. Sombong ada. Suatu ketika ada di sebuah tempat, ada seorang penuntut ilmu, tapi gayanya di pondok dengan gaya kesombongannya luar biasa. Sampai dikatakan anak tersebut di saat mendapatkan piket apa kegiatan bersama
Itu nggak bisa. Kenapa? Alasannya, saya nggak biasa seperti itu. Seperti anak ratu di rumahnya. Gaya sombongnya luar biasa. Nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, banyak macam-macam. Jadi dia di antara teman-temannya ya husnudon. Bahasanya anak ini memang mungkin kehidupan di rumahnya adalah karena kehidupan orang yang cukup, biasa dimanja. Sehingga di saat harus berkumpul dengan banyak anak, dengan para santri, kemudian dia merasa kebingungan, mungkin masih dimaklumi. Cuma setelah terbukti bahwasanya dia bukan orang yang punya. Di rumahnya pas-pasan. Itu hanya action gaya saja. Atau sebaliknya ada orang yang kerja di kota, kalau pulang ke rumah tuh gayanya kayak orang kaya. Ini musibah. Gayanya seperti orang kaya. Seperti orang. Mari kita belajar akhlak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau menghendaki apa saja bakal dapat. Kalau menginginkan apa saja akan dikasih. Kalau orang tahu Nabi menginginkan apa bakal dikasih. Tapi Nabi mengajari putra putri beliau, mengajari putri beliau, Sayyidat Fatimah Zahra khususnya, dengan kesederhanaan. Tidak dengan gaya hidupnya orang-orang kaya. Biasa. Sampai dikatakan waktu Sayyidat Fatimah Zahra menikah dengan baju yang sangat istimewa, dengan tambalan 12. Dijahit. Tidurnya adalah dengan kasur istimewa. Hanya pasir, gundukan pasir ditinggikan. Sekarang ada orang, gaya hidupnya Masya Allah, sombong ikuti gaya hidupnya orang lain. Dengan gaya kesombongan. Merek baju, pamer merek baju. Na'udzubillah. Padahal kalau mati kain bajunya sama. Mereknya adalah sama, kain kafan. Makanya ayo kita tinggalkan gaya hidup sombong. Apalagi di saat kita tidak mampu. Karena ini efek negatifnya banyak sekali. Kalau itu seorang santri akan merepotkan orang tuanya. Sementara orang tuanya melihat anaknya di pondok itu senang-senang aja, sangat senang. Sehingga dituruti apa saja. Padahal orang tuanya di rumah, Masya Allah. Mungkin baju robek dijahit. Kadang orang tuanya sengaja menahan untuk tidak makan 3 kali hari itu hanya untuk bisa menabung. Untuk bisa menabung demi anak-anaknya. Akan tapi kadang seorang anak tidak tahu diri. Di pondok pesantren, Masya Allah. Hidupnya gayanya kayak orang kaya, sombong. Maka ketahuilah. Di dunia saja sudah susah mendapatkan ilmu. Ternyata di akhirat termasuk golongan orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu kita menjalani hidup dengan gaya kesombongan. Ada orang berbangga dengan mobilnya. Dia punya mobil harganya 1 miliar. Waduh. 1 miliar mobil, ya, 1 rumah. Rupanya baru keluar ke jalan raya sudah ada lagi mobil yang menyalipnya lebih mahal dari mobil dia. Ayo mau apa? Kalau urusan dunia tidak perlu kita membanggakan dunia. Kalau Allah memberikan kepadanya kekayaan, namanya karunia dari Allah, kita syukuri. Tapi tidak boleh menjadi sebab kita sombong lalu merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Apalagi di saat tidak mampu. Orang fakir gaya hidupnya sombong. Lihat, nyeksa orang tua, nyeksa keluarga, gaya hidupnya, Masya Allah. Kemudian pada akhirnya apa? Dosa yang lain diambil oleh si fakir yang sok gaya kaya itu. Ngutang. Sudah ngutang nggak bayar. Karena pengen kelihatan makannya. Masa di rumah nggak bisa. Padahal hidupnya pas-pasan. Gaji suami juga pas-pasan. Pemalas itu istri. Nggak pernah masak, beli warung terus dengan harga mahal, maka duitnya cepat habis. Ayo kita siapkan diri kita untuk menjadi hamba kesombongan. Biasakan dengan gaya hidup sederhana. Menjalani hidup dengan sederhana, apa yang Allah berikan kepada kita, yuk kita syukuri. Pakai baju apa saja, alhamdulillah. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh pakai baju bagus atau tampak dengan rumah yang megah atau sebagainya. Tidak. Akan tapi yang harus kita cermati adalah semua yang kita tempelkan di badan kita atau yang kita tempati tidak menjadikan kita mudah merendahkan orang lain. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi, al-kibru batarul haqqi. Kesombongan itu gimana sih?
Bukan orang punya gedung megah. Bukan orang punya rumah mewah. Tidak. Tapi batarul haqqi, merendah atau menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Biasanya begini, kalau orang menjalani hidup dengan gaya kesombongan, di saat dia sudah mulai kaya, lalu dia mulai sombong dan kekayaannya, cari ustadz saja milih-milih. Sudah kurang percaya sama ustadz kampungnya, padahal ustadz kampungnya yang gedekan dia. Harus mencari ustadz terkenal untuk mendapatkan fatwa darinya kalau ingin berubah. Na'udzubillah. Sementara kebenaran sudah Allah kirim melalui ustadz di kampungnya. Hati-hati. Makanya biasanya kalau orang mulai gaya yang kaya, ini senengannya kenalannya sama ustadz-ustadz terkenal. Kalau sudah berkenalan, bersilaturahmi dengan ustadz terkenal tidak dilarang, ustadz masyhur tidak terlarang, tapi jangan sampai menjadi meremehkan ustadz di kampungnya. Ini biasanya kalau sudah kenalannya ustadz masyhur, ustadz yang terlihat di mana, di YouTube, di televisi dan sebagainya, itu sudah mulai berubah dengan ustadz yang ada di kampungnya, yang ustadznya itu yang mengajari dia waktu masa kecilnya, mengajari dia sholat, mengajari ibadah, mengajari anak-anaknya. Kalau orang tua yang meninggal dunia yang ngurusi dia, sakit pun juga dia yang jenguk. Cuman gaya hidup yang sudah mulai salah tadi dekatnya dengan ulama-ulama masyhur bukan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, menjadi semakin sombong. Akhirnya susah berbuat baik dia. Berbuat baiknya hanya pengen ketemu dengan ustadz masyhur yang jauh di sana, ketemunya setahun sekali itu belum tentu. Bisa jadi sebetulnya yang ia cari adalah kemasyhuran yang serupa. Karena kemasyhuran itu adalah juga fitnah. Fitnah, kadang fitnah menimpa diri orang tersebut. Kalau tidak kepada anaknya, kalau tidak kepada muridnya. Sehingga ada murid belajar dengan seorang guru yang terkenal hanya pengen ikut keterkenalannya saja, bukan mengamalkan ilmunya. Karena merasa kalau orang terkenal itu begini, disanjung dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, membiasakan dengan sederhana ini penting. Agar kita tidak digiring oleh syaitan. Di saat Allah memberikan kepada kita kecukupan harta, atau diberi amanat tahta, tidak akan berubah kita. Tidak menjadi mudah kita merendahkan orang lain. Nah, di saat kita tidak mampu, maka akan muncul sifat mulia. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Dengan ketawaduannya, belajar tawadhu di saat dia menjadi fakir. Kalau lihat. Sehingga Nabi menyebutkan di sini, orang yang ketiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan dilihat adalah orang fakir sombong. Fakir aja sombong. Kalau kaya mau jadi apa model manusia itu? Fakir sombong, gaya hidupnya Masya Allah. Biasanya gayanya adalah di rumah sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau di luar rumah ngomongnya macam-macam. Wah, suamiku ngirim begini-begini ini. Wah, aku di rumahku ada begini-gini. Wah, aku biasa makan begini ini. Wah, pakai baju begini-begini. Allah. Sementara di rumahnya juga tidak ada apa-apanya. Gaya sombong, na'udzubillah, dia akan tersiksa. Di saat dia fakir pun tersiksa, dan di saat Allah beri karunia pun juga semakin tersiksa. Belum lagi siksa yang sangat pedih adalah nanti di akhirat. Ingat, siapapun yang mendapatkan karunia dari Allah, nikmati itu semuanya. Bukan dilarang, akan tapi jangan berubah hati kita. Menjadi kita sombong. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Jika orang tersebut diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, tapi ketawaduannya meningkat. Makanya kalau sudah punya jabatan orang kaya itu kan susah belajar agama. Kalau bukan hamba yang diberi kasih sayang oleh Allah. Lihat. Peringatan mungkin ini yang mendengar suara ini. Mungkin anak-anak anda menyaksikan acara ini. Mungkin anak-anak anda akan jadi pejabat. Mungkin anak anda akan jadi gubernur. Mungkin akan jadi presiden. Mungkin akan jadi bupati. Tapi bayangkan bahwasanya kalau anak anda ternyata rajin menghadiri pengajian ustaz di kampungnya. Biasanya kalau sudah jadi pejabat, jadi orang kaya itu susah ngajinya. Biasanya begitu. Maka jadilah anda orang istimewa. Diberi Allah kekayaan, tetap menghadiri majelis yang para ulama. Bagaimana kita meniti itu? Bagaimana di saat aku sukses nanti? Di saat aku diberi oleh Allah sesuatu, aku tetap baik bagaimana? Maka di saat ini, di saat kita belum punya, di saat kita belum ada apa-apa, kita latih dengan ketawaduan yang sesungguhnya. Tapi kalau di saat nggak punya apa-apa saja, masih bodoh sombong kayak orang alim. Gimana kalau alim beneran? Masih bodoh, dia baru belajar saja sudah Masya Allah diingatkan ustadznya nggak mau, gayanya sombong, kayak sudah tahu, kayak lebih tahu dan sebagainya. Belajar di pondok ternyata gayanya sudah orang sombong. Ngoreksi gurunya. Suka debat sama temennya. Baru jadi murid dia. Jadi murid saja sudah nggak karu-karuan.
gampang ngedebat temennya, gurunya di debat. Ini masih bebel, masih bodoh saja dia sombong. Gimana kalau jadi alim beneran nih? Sama seperti si fakir tadi. Fakir saja dia sombong. Bagaimana kalau di saat menjadi orang kaya? Oh, kaya membahayakan dia. Dan kesombongan yang diiringi dengan kekayaan maka akan merusak lebih besar lagi. Karena dia terus ingin membesarkan kesombongannya. Dia tidak cukup dengan kekayaan seperti itu. Dia ingin menambah lagi, menambah lagi. Kemudian dia tidak ingin ada orang seperti dia. Maka dia akan menindas yang lainnya. Akan zalim kepada yang lainnya. Maka di balik itu semua akan ada kejahatan. Dan kejahatan, kemaksiatan, dan kemaksiatan. Mari kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Mari kita menjadi hamba-hamba yang terjaga. Di saat kita lemah, kita terus tingkatkan ketawaduan kita. Di saat kita fakir, jangan sampai kita sombong. Karena kalau orang fakir sombong, maka di saat kaya akan menjadi jauh lebih sombong. Dan itu membahayakan. Dan kesombongan adalah menghantarkan orang tersebut menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu tadi disebutkan bahwasanya tidak akan diberi oleh Allah kasih sayang, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Allah menjauhkan kita dari dusta. Allah menjauhkan kita dari sombong. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan muda atau tua. Dalam keadaan kita menjadi rakyat atau pejabat. Di saat kita menjadi orang fakir atau menjadi orang kaya. Tetap terjauhkan dari zina. Terjauhkan dari dusta. Dan terjauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.